Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Olimandia, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Hairul SPD MPD. Oke, mari kita lanjut saja. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang dahulu berfungsi sebagai bahasa perhubungan di wilayah Nusantara karena mudah dipahami dan digunakan oleh berbagai kalangan. Kedudukan bahasa Indonesia mulai menguat sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, ketika para pemuda berikrar menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara melalui Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat pemersatu bangsa, bahasa pengantar pendidikan, bahasa pemerintah, serta sarana pengetahuan dan kebudayaan nasional. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara kenegaraan, kegiatan pemerintah, serta dalam penulisan peraturan perundang-undangan. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini agar pembelajaran dapat dipahami secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia juga luas dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat, serta perasaan antar individu maupun kelompok. Setelah itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Karena sebagai ilmu besar, buku pelajaran, jurnal, dan karya ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga berperan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional karena melalui bahasa, nilai budaya dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu menyampaikan aturan, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta menjaga kelestarian pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.